Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya, karena terpotong. Ibu lanjutkan lagi materinya, yaitu tadi untuk pembuktian bahwa integral 1 per X dx sama dengan ln harga mutlak X ditambah C atau konstanta. Tadi untuk pembuktiannya dibagi dua kasus. Untuk kasus yang pertama, untuk nilai X-nya positif, X-nya lebih besar dari 0, maka turunan dari ln X, harga mutlak X itu sama dengan, karena positif, maka turunan dari ln X sama dengan 1 per X. Untuk kasus 2, yaitu X-nya negatif, atau X-nya kurang dari 0, maka turunan dari ln harga mutlak X sama dengan turunan dari ln, karena X-nya kurang dari 0, di sini negatif X, ya. Jadi turunan dari ln negatif X itu sama dengan 1 per negatif X dikalikan dengan turunan dari negatif X, yaitu negatif 1. Jadi hasilnya sama dengan 1 per X, ya. Karena dari dua kasus ini nilainya sama, 1 per X, mau X-nya positif atau X-nya negatif, maka turunan dari 1 per X dx itu harus sama dengan ln harga mutlak X ditambah C. Jadi ini sesuai dengan teorema bahwa integral dari X pangkat R dx itu sama dengan X pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Carilah integral dari X kuadrat dikurangi X per X tambah 1 dx. Kita jawab ya, di sini X kuadrat dikurangi X per X ditambah 1 itu sama dengan kita ubah menjadi X dikurangi 2 ditambah 2 per X tambah 1. Ya, ini kita ubah menjadi ini. Jadi nanti integral dari X kuadrat dikurangi X per X tambah 1 dx itu sama dengan integral X dikurangi 2 dx ditambah 2 integral dari 1 per X tambah 1 dx. Karena 2 ini bilangan, bisa ke depankan, ya. Ya, kita integralkan langsung. Integral dari X, yaitu X kuadrat per 2. Dikurangi dengan integral dari 2, yaitu dikurangi dengan 2x. Ditambah dengan 2 dikalikan integral dari 1 per x tambah 1 dx. Nilai dari integral 1 per x tambah 1 dx ini, yaitu nilainya ln dari x tambah 1. Jadi, hasil integral yang ini, hasilnya itu sama dengan x kuadrat per 2 dikurangi 2x ditambah 2 ln harga mutlak X tambah 1 ditambah C atau konstanta. Jadi nanti kalian ubah dulu yang X kuadrat, ya. X kuadrat dikurangi X per X tambah 1, ubah dulu ya ke dalam X dikurangi 2 ditambah 2 per X tambah 1. Jadi ini nanti nilainya sama dengan X dikurangi 2, ya, ditambah dengan 2 per X tambah 1. Ini nilainya sama. Atau dari sini kita samakan penyebutnya per X tambah 1. Ya. Oke. Kalau dari sini kita samakan penyebutnya, berarti di sini X dikurangi 2 dikalikan dengan X tambah 1, ya, ditambah dengan 2. Oke. Kita selesaikan yang ini. X kali X, yaitu X kuadrat. X dikali X, nilainya X kuadrat. X dikali 1 yaitu X, berarti ditambah 1 hasilnya. Negatif 2 kali X yaitu min 2X. Ya. Negatif 2 dikali 1 yaitu negatif 2. Nanti yang ini ditambah dengan 2. Oke. Ini per X tambah 1.
Ini ada yang bisa kita coret, negatif 2 tambah 2, ini 0. Ini nanti hasilnya itu sama dengan X kuadrat, ya. X dikurangi 2X, hasilnya negatif X, ya. Per X tambah 2. Maaf ya, X tambah 1 di sini. Jadi ini sama hasilnya ya. X kuadrat dikurangi X per X tambah 1 itu sama hasilnya dengan X dikurangi 2 ditambah dengan 2 per X tambah 1. Gitu. Jadi integral dari X kuadrat dikurangi X per X tambah 1 dx itu hasilnya sama dengan X kuadrat per 2 dikurangi 2X ditambah 2 ln harga mutlak X tambah 1 ditambah C atau konstanta. Jangan lupa ya ditambahkan dengan konstanta untuk integral. Berikutnya ke sifat-sifat logaritma asli atau logaritma natural atau sifat-sifat ln. Ini sama dengan sifat-sifat logaritma yang telah kalian pelajari materinya di SMA atau SMK. Jadi nanti kalian buka-buka lagi, baca-baca lagi sifat-sifat logaritma. Ini sama sifatnya. Jadi ada teorema mengatakan bahwa jika A dan B bilangan-bilangan positif dan R sebuah bilangan rasional, maka ln 1 sama dengan 0. Ini sama halnya dengan logaritma 1 atau log 1 nilainya 0. Jadi ln 1 sama dengan 0. Untuk yang kedua, sifat yang kedua, ln A kali B sama dengan ln A ditambah ln B. Untuk perkalian nanti jadi penjumlahan. Sedangkan untuk sifat yang ketiga, ln A per B itu sama dengan ln A dikurangi ln B. Untuk pembagian, jangan lupa ini dikurangi. Ya. Untuk sifat yang keempat, itu ln A pangkat R. Karena di sini ada pangkat R, pangkatnya bisa ke depan. Itu sama dengan R ln A. Ya, jadi ini ln A pangkat R itu sama dengan R dikali dengan ln A. Berikutnya ke grafik logaritma asli. Ini grafiknya seperti ini. Jadi telah kita ketahui bahwa daerah asal dari ln X adalah X-nya itu positif, X-nya lebih besar dari 0, dan X-nya itu bilangan real. Dan daerah hasilnya yaitu bilangan real. Nanti di sini ya, turunan dari ln X itu sama dengan 1 per X. Ini lebih besar dari 0, dan turunan kedua dari ln X sama dengan negatif 1 per X kuadrat. Ya, ini karena negatif berarti kurang dari 0. Jadi nanti gambar grafik logaritma asli yang ini seperti ini ya. Kemudian untuk turunan dari ln harga mutlak X itu sama dengan 1 per X, di mana X-nya tidak sama dengan 0. Kalau integral dari 1 per X dx itu sama dengan ln harga mutlak X ditambah C, di mana X-nya itu tidak sama dengan 0. Berikutnya turunan dari ln UX. Itu sama dengan U aksen X per UX. Dengan syarat UX-nya ini tidak sama dengan 0 dan U-nya itu terdiferensial atau memiliki turunan. Sekarang ke contoh logaritma asli pada integral trigonometri. Misalkan hitunglah integral dari tangen X dx ya. Tangen X dx. Kita ketahui bahwa tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Sehingga
kita buat substitusi. Misalkan U-nya itu sama dengan cos X, maka turunannya itu DU itu, atau turunan dari cos X itu sama dengan negatif sin X dx. Ya, nanti nilai DU sama dengan negatif sin X dx. Maka kita peroleh integral dari tangen X dx itu sama dengan integral sin X per cos X dx, atau sama dengan integral negatif 1 per cos X dikali dengan negatif sin X dx. Atau ini tuh sama dengan negatif negatif ln harga mutlak cos X plus C, atau plus konstanta. Jadi nanti untuk mencari integral dari tangen X dx, kita ubah dulu bahwa nilai tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Berarti integral dari sin X, ya, sin per cos X. Kita pakai pemisalan ya. Di sini misal U-nya itu cos X, berarti di sini U sama dengan cos X. Oke, berarti kita cari DU dx atau turunannya. DU itu turunan dari cos, yaitu negatif sin X. Ya, jadi DU itu nilainya negatif sin X dx. Atau nanti integral dari 1 per sin X dx-nya kita ganti menjadi negatif DU, ya. Ya, yang ini sin X dx yang ini, ya. Ini sin X dx yang ini. Oke. Jadi ini sin X dx yang atas kita ganti menjadi negatif DU. Per cos X-nya itu kita ganti menjadi U. Berarti nanti ini sama dengan negatif dari integral 1 per U DU. Integral dari 1 per U DU itu sama dengan ln U, atau negatif ln dari harga mutlak U ditambah C. Nah, di sini U-nya itu sama dengan cos X. Kita ganti atau ubah lagi jadi sama dengan negatif ln harga mutlak dari cos X ditambah dengan konstanta. Ya. Jadi integral dari tangen X dx itu hasilnya negatif ln harga mutlak cos X ditambah C. Ya, di sini ada soal latihan. Nanti kalian kerjakan soal latihan 1, kalian ambil 5 soal, ya, pilih 5 soal, acak ya di sini. Nanti kalian pilih, kerjakan 5 soal, dan yang soal latihan yang kedua juga sama, dari 10 soal ini, ya, kalian pilih 5 soal untuk dikerjakan. Jadi total tugas yang harus kalian kerjakan ada 10, ya. Yang soal latihan 1 ini kalian pilih 5 soal, dan soal latihan yang kedua kalian pilih 5 soal juga. Jangan lupa nanti kerjakan, dikumpulkan atau diupload lewat Ikhlas. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup ya dari Ibu materinya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh chat via chat ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Mungkin cukup ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas